Hari ini kita bersama dengan Rumah Sakit Kasih Bunda. Kita punya tema tumbuh kembang anak. Dr. Yeliana Kartawinata, spesialis anak. Iya Dok. Betul Pak. Ini apa yang menjadi concern dari Rumah Sakit Kasih Bunda ini dengan tema yang ditujukan? Silakan dokter. Selamat siang Bapak Ibu semua. Tumbuh kembang anak ini seringkali luput dari pemantauan orang tua ya. Karena kalau berat badan nggak naik, orang tua bisa lebih cepat sadar. Tapi kalau tumbuh kembang ini sering dianggap hal biasa. Nanti juga bisa bicara, nanti juga bisa jalan begitu ya. Tapi waktu yang terbuang itu sebetulnya terlewat, tidak bisa kembali lagi. Apalagi sekarang zaman gadget ya Pak Hari. Jadi orang tua banyak sibuk, anak diberikan gadget, wah itu tambah mempersulit deteksi dini gangguan tumbuh kembang. Sedangkan gangguan ini harus dikenali sedini mungkin. Jika diterapi dengan lebih cepat, itu hasilnya jauh lebih baik begitu. Oke, artinya kita sepakat mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul. Ya dok. Betul. Ya. Dan tema tumbuh kembang anak ini apakah ada batasan usia barangkali yang akan kita bicarakan dok? Ini bicara umum ya, bisa dari yang bayi kita deteksi dini sejak lahir sampai besar. Oke, silakan. Kita juga pengen tahu pengetahuannya yang luar biasa hari ini ya dok. Boleh slide-nya mulai ditayangkan yang pertama ya. Jadi Bapak Ibu hari ini kita mungkin ngobrol santai ya. Kita cuma update ilmu, semoga bisa berguna begitu ya. Next slide. Nah ini apa sih bedanya anak dengan dewasa begitu ya? Kita kan sudah besar, sudah bertumbuh, kita tidak tambah besar badannya dan otaknya sudah matur, sudah tidak bisa berubah lagi begitu. Tapi beda dengan anak. Anak itu bertumbuh dan berkembang. Anak yang bertumbuh itu maksudnya pertambahan volume atau tinggi badan, berat badan begitu ya. Kalau perkembangan jadi dia memiliki kemampuan melakukan hal-hal yang lebih kompleks. Dari hal-hal sederhana menuju kompleks, itu maksudnya perkembangan. Berikutnya. Nah ini ya. Perkembangan itu tidak terlihat, jadi barangnya susah, abstrak. Jadi kalau anak belum bicara ya kadang-kadang orang tua mungkin nanti juga bisa, tenang aja. Atau dia perilakunya ya nakal. Ini mah wajar nakal begitu. Tapi ternyata dia ada ADHD-nya. Nakalnya itu keterlaluan. Tapi karena sangat disayang sama kakek neneknya kadang-kadang ya, nakal yang keterlaluan itu dibiarkan, coret-coret tembok begitu ya, itu tidak dianggap kelainan. Wajar anak kecil bisa coret-coret tembok, nggak bisa diam, itu wajar. Tapi ternyata itu ada gangguan perkembangan begitu ya, karena sifat yang tidak terlihat ini jadi seringkali tidak disadari ya. Kemudian jarang berdiri tunggal. Misalnya nih anaknya lahir tidak menangis, itu pasti ada gangguan di otaknya. Dia akan jadi cerebral palsy gitu istilahnya ya. Cerebral palsy itu tidak sendiri, kadang ada epilepsinya, kejang. Kadang juga cerebral palsy bisa disertai gangguan retardasi mental, disabilitas intelektual. Jadi terapinya nggak bisa ya, kayak demam satu dikasih paracetamol, nggak bisa. Kelainan-kelainan itu tidak terlihat banyak, jadi harus di work up bersama beberapa bidang. Misalnya gangguan dengar oleh THT, kejangnya oleh dokter saraf anak, kemudian disabilitas intelektual itu harus kerjasama dengan bagian rehabilitasi medik begitu ya untuk latihan. Jadi seperti pepatah di Kenya, perlu satu kampung untuk membesarkan seorang anak. Kita seringkali take it for granted ya, anak kita bisa jalan, anak kita bisa lari, bisa sekolah, udah bisa otomatis. Tapi kalau kita mengalami anak yang gangguan tumbuh kembang, kita baru tahu tuh ternyata untuk membesarkan seorang anak itu sulit begitu. Kemudian terapinya juga seumur hidup ya, tidak bisa cuma sekali paracetamol kayak demam dikasih obat sekali langsung beres, nggak bisa. Jadi masalah tumbuh kembang ini kompleks.
dan menguras kadang-kadang effort. Saya lihat semangat orang tua, kadang-kadang mereka harus berjuang, harus sabar, harus tekun latih anaknya begitu ya. Jadi saya kadang-kadang suka belajar dari orang tua dan suka respect juga anak-anak yang berkebutuhan khusus ini punya orang tua yang hebat begitu ya. Kemudian ini juga melibatkan keluarga. Nggak bisa cuma, saya selalu bilang ke orang tua, tidak cukup mengandalkan hanya terapi di rumah sakit. Di rumah orang tuanya juga jadi terapis begitu ya. Jadi itu sekilas tentang masalah perkembangan anak. Next slide. Nah tadi ya, jadi yang terlibat itu banyak. Kita tidak bisa, ya sudahlah kita terapi aja sendiri di rumah, nggak bisa. Jadi masalah tumbuh kembang ini harus dijalani oleh keluarga besar. Kalau ada ADHD misalnya nih Bapak Ibu ya, kadang-kadang orang tuanya udah kasih disiplin. Kalau makan permen nggak boleh, tapi anaknya bandel, bisa manjat sendiri ngambil dari toples. Terus sama kakek nenek nggak apa-apa lah, kesian lah. Nah itu merusak sekali. Jadi keluarga harus kompak begitu. Aturan ada di orang tua, kakek nenek harusnya ikut orang tua, begitu ya. Kemudian tim medis membantu, kadang-kadang dari dokter tumbuh kembang dan dokter rehab medik kasih agenda nih, ini mesti begini Bu di rumah, nanti di rumah dijalankan gitu ya. Dan sebenarnya untuk skop lebih besar harusnya pemerintah juga ikut, kayak anak-anak yang disabilitas intelektual, itu kan ada tingkat IQ-nya, mereka harusnya di sekolah khusus yang kira-kira level IQ-nya setara begitu. Jadi kalau yang level IQ-nya terlalu rendah, susah tuh, nggak bisa diam anak-anaknya. Tidak mungkin disatukan dengan anak-anak yang IQ-nya lebih baik begitu. Jadi ini melibatkan semua ya sebetulnya sampai ke pemerintah begitu. Next slide. Nah itu ya, jadi sekilas pertumbuhan otak anak itu sangat cepat, apalagi 1000 hari pertama kehidupan. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak nih atau cucu, 1000 hari pertama tuh sangat krusial. Kita kasih stimulasi, misalnya dengar musik klasik, ajak ngobrol. Makanya di bawah 2 tahun WHO tuh tidak boleh loh kita kasih handphone atau gadget, karena itu waktu krusial mereka berkembang. Handphone kan cuma satu arah ya, dia lihat nonton aja. Tapi yang stimulasi cuma sini nih, mata aja. Telinganya maksudnya nggak diajak ngobrol, nggak disuruh berespon, suruh bicara. Kemudian kakinya nggak lari kan, duduk kan, gadget. Nanti obesitas. Terus kalau diambil handphonenya biasanya tantrum tuh anaknya. Jadi waktu yang terbuang oleh handphone, oleh gadget di bawah 2 tahun nanti orang tua harus bayar. Jadi ini masalah yang sebetulnya gak disadari, tapi di depan mata banyak sekali anak-anak yang gangguan bicara karena gadget begitu. Jadi bukannya kita musuhin teknologi ya, enggak. Teknologi itu dibuat anugerah Tuhan bagus. Kita dengan teknologi banyak kemajuan yang bisa kesehatan begitu ya, ekonomi. Tapi kalau itu dipakai dengan cara yang salah, itu akan merugikan juga. Apalagi anak-anak itu tabungan kita loh. Jadi kita investasi waktu kita ke mereka itu bukan hal yang sia-sia loh. Jadi ibu rumah tangga tuh pekerjaan yang penting loh buat saya. Karena saya sendiri kehilangan waktu itu. Jadi ibu-ibu rumah tangga semangat. Jangan cuman anggap, oh saya mah cuma ibu rumah tangga. Nggak ada tuh. Tugas ibu rumah tangga tuh berat. Gitu ya. Jadi kita 1000 hari pertama stimulasi sebanyak mungkin, ajak dia main, ajak dia ngobrol supaya dia ada respon begitu ya. Terus ajak dia pegang-pegang, jalan di rumput, jalan di pasir. Jangan nanti taruh di pasir kakinya langsung diangkat. Wah, dia nggak mau tuh, semuanya serba bersih begitu ya. Oke, berikutnya. Nah ini, apa sih yang kira-kira mungkin menyebabkan gangguan perkembangan ya? Ada banyak hal Bapak Ibu, misalnya infeksi. TORCH itu toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, herpes itu suka nggak terdeteksi. Nanti ada kalsifikasi kecil-kecil di otak bayi. Nah itu ganggu perkembangan. Atau prematuritas. Nah Bapak Ibu yang hadir hari ini dengar ya, kalau hamil nanti masih prematur, usia kehamilannya masih 31, 32 minggu, tolong deh papanya puasa dulu ya. Jangan sampai lagi hamil usia prematur, papanya minta jatah. Sering tuh. Akhirnya bayinya keluar prematur, kesian. Biasanya jelek kondisinya. Jadi nanti jagain nih, papa mama kompak. Kalau lagi hamil, papa jagain mama.
buat bayi, buat dede biar sehat gitu. Nanti udah mau deket waktu ngelahirin baru boleh deh begitu ya. Ini seringkali nggak disadari loh sama orang awam. Jadi pikir nggak apa-apa, ternyata setelah hubungan kontraksi rahim mamanya bayinya keluar. Ya, jadi tolong kasih tahu ke saudara-saudara kalau yang lagi hamil, jaga hubungan jangan dulu sampai udah waktunya bayinya matur baru boleh. Gitu ya, supaya jangan bayi prematur. Jadi lahirnya jangan prematur ya. Oke, next slide. Saya bahas yang penting-penting aja ya. Nah, ini kira-kira ya, kadang-kadang orang tua tanya, berapa sih dok kenaikan berat badan? Nah, ini kira-kira kasarnya ya, di bawah 6 bulan tuh pesat sekali. Dia harus 500 gram sampai 1 kilo per bulan. Nah, tapi nanti di atas 6 bulan, agak berkurang tuh, 6 bulan sampai setahun kira-kira 500 gram ya. Nanti ke atas makin kecil lagi. Jadi orang tua jangan kaget, oh waktu 6 bulan ke bawah gendut banget ya. Tapi kok udah 6 bulan ke sini kok jadi kecil? Ya memang begitu. Kalau di plot di grafik asal di grafik WHO itu sesuai di median itu tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan takut. Justru kita nggak mau bayi-bayi kita terlalu gendut. Ya nanti mager, males gerak gitu ya. Nah ini tadi kan tentang pertumbuhan. Nah ini tentang perkembangan. Jadi ada petanya loh. Bapak Ibu bisa cek. Biasanya petanya ada di buku pink, buku yang suka dikasih di posyandu tuh, itu banyak ilmunya. Jadi Bapak Ibu manfaatkan. Kalau nanti ada keterlambatan lebih dari 6 bulan, misalnya nih, kan 4 bulan harusnya udah guling-guling, tapi umur 10 bulan nih gak bisa tengkurap, nah itu udah terlambat. Kalau kurang dari 6 bulan, kita masih coba stimulasi, itu namanya baru, itu namanya baru terlambat. Tapi kalau udah lebih dari 6 bulan udah keterbelakangan begitu, udah sulit intervensinya ya. Jadi makanya kalau kita tahu petanya nih, nilai normalnya, kemudian kita lihat di anak kita, di cucu kita, oh ini kok 6 bulan belum guling-guling, cepet deh bawa. Nah itu lebih bagus hasilnya ketimbang baru 10 bulan dibawa, udah keterbelakangan, ini terlambat begitu ya. Nah ini juga sama ya, milestone tumbuh kembang. Berikutnya milestone tumbuh kembang yang berikutnya, slide berikutnya. Ya, ininya milestone peta tumbuh kembang. Ini ada kok di buku pink ya. Berikutnya, next slide. Next slide. Ya, next slide. Nah ini sama ya, ini dirangkum nih Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang perlu bahannya boleh saya kasih ke panitia. Ini gampang. Jadi aspek perkembangan itu ada yang gampang kelihatan motorik ya, gerak-geraknya itu motorik. Motorik dibagi dua, motorik kasar yang gerakan-gerakan besar, motorik halus gerakan-gerakan kecil ya. Kemudian perkembangan bahasa sama perkembangan sosial. Perkembangan bahasa juga gampang nih. Dok kok 1 tahun belum ngomong? Nah itu suka kelihatan 1 tahun belum ngomong ya. Tapi paling cepat kelihatan tuh motorik sebetulnya Bapak Ibu. Kalau tadi ya 4 bulan belum tengkurap, itu harus udah aware orang tua. Ini kenapa nih belum tengkurap? Motorik dulu kelihatan. Kalau bahasa biasanya baru ketahuannya 1 tahun saat anak-anak udah bicara. Tapi itu udah agak telat. Lebih baik lebih cepat gitu ya. Perkembangan sosial itu lebih susah lagi. Kita nggak bisa lihat ya perkembangan sosial. Tapi gini clue-nya, kalau anak-anak kita ya umur 2 bulan, 3 bulan kan diajak ngobrol udah lihat ya matanya, udah ketawa gitu ya. Tapi 2 bulan belum ada respon, masih lempeng aja mukanya, kayak orang cool. Itu ternyata ada masalah interaksi loh Pak Adi. Jadi itu mungkin autis begitu. Jadi kita bisa tahu cepat, lebih baik lebih cepat ya, gitu Pak. Kemudian nanti 1 tahun tuh dia udah bisa kenal ini mama, ini papa ya, nggak mau sama orang gitu. Tapi kalau dia sama semua mau, sama semua deket, itu hati-hati juga, ada masalah juga. Jadi dia mungkin ada disabilitas intelektual, dia lucu gitu, mau sama semua, nggak takut sama semua. Tapi itu keistimewaan mereka. Disabilitas intelektual itu anak-anak yang menyenangkan. Jadi ada nilai plus
setiap anak tuh punya nilai baik yang Tuhan taruh. Tapi itu jadi PR, kerja keras orang tuanya gitu ya. Oke, next slide. Nah, ini banyak ya masalah tumbuh kembang anak nih, saya kasih yang besar-besarnya aja. Ini sebetulnya banyak. Ada yang cerebral palsy paling banyak. Jadi dia misalnya umur 8 bulan udah duduk, ini kok belum duduk. Terus 1 tahun anaknya udah jalan, kok ini jinjit terus. Nah itu tuh, itu cerebral palsy biasanya ada gangguan di susunan saraf pusat ya. Berikutnya, ini ya, yang paling sering ini biasanya ketahuannya dari motorik dulu. Tadi saya sempat sebut ya, motorik itu gangguan pertama yang biasa orang tua sadari. Ya, jadi kalau ada postur abnormal, kok dia keras terus gitu ya, ininya nggak bisa lemes, nah itu. Jadi segera bawa. Kalau cerebral palsy, memang gini, kadang-kadang kita bilang nih, ada dokter bilang, ini nggak ada obatnya, soalnya kelainannya di otak. Tapi itu salah loh, kita masih bisa terapi supaya dia jangan keras tubuhnya. Kalau nggak diterapi nanti keras kayak kayu, anaknya kesakitan. Padahal palsi cerebral ada yang grade 1 Pak Ari, bisa jalan loh, tapi kayak robot. Tapi kan jauh lebih baik daripada tidur terlentang kayak kayu begitu. Makin cepat diintervensi, saya banyak lihat ya orang tuanya usaha, bagus loh anaknya. Jadi nggak tentu cerebral palsy itu nggak bisa apa-apa begitu, ya. Sorry dok, kalau di cerebral palsy itu ada berapa grade sebenarnya? Ada 4 Pak. Oh 4 ya? Iya. Oke, jadi kalau motoriknya ya, fungsi motoriknya ya. Jadi kalau sudah 1, 2, 3, 4, mana yang lebih, artinya lebih parah gitu maksudnya? Yang parah yang 4 Pak Ari. 4. Apakah kemungkinan sembuhnya ada? Itu susah. Kalau udah 4 anaknya udah keras sekali kayak papan, paling kita bisa mengurangi nyeri, dikasih obat pelemas otot begitu. Terus orang tuanya rajin fisioterapi begitu supaya anaknya jangan kaku. Tapi ya memang tidak ada obatnya. Tapi kalau kita bisa intervensi dini, jangan sampai ke grade 4 gitu Pak Ari. Kita pengennya dia grade 1 lah begitu. Oke, jadi maksimal 2 lah ya dok ya. Ya. Ini kok tawar menawar. Ya. Jadi kalau udah 1, 2 gitu kemungkinan agak sedikit membaik, agak lebih cepat gitu ya dok ya. Iya, jadi at least dia bisa mandiri loh. Kalau orang tua lagi nggak bisa bantuin dia bisa at least jalan, ambil makan sendiri, begitu kan? Oke. Oke, lebih mandiri ya. Iya, lebih mandiri. Oke. Yuk. Oke, next slide kita bahas berikutnya ya. Ini gangguan bahasa, ini juga sering datang ke dokter karena gangguan bahasa ya. Ini namanya silent disabilities, karena nggak ketahuan loh. Yang tadi saya bilang, 1 tahun kok nggak bisa mama, nggak bisa papa, apa-apa tunjuk, apa-apa tarik gitu ya. Jadi ketahuannya baru 1 tahun gitu. Jadi ini juga penting ya, soalnya ini banyak nih datang sekarang ke dokter. Dok, anak saya belum bicara atau bicaranya nggak jelas. Pernah ada yang bicara Pak Ari yang ngerti mamanya aja. Kita nggak ngerti, tapi mamanya ngerti. Itu kan bisa bicara dok. Nah itu kan bingung kan mamanya. Saya ngerti kok dia mau apa, tapi itu nggak bisa Pak Ari. Dia harus bisa dimengerti banyak orang. Kalau orang banyak nggak ngerti cuman mamanya, itu gangguan bahasa. Begitu ya. Jadi ini kan musim gadget yang tadi saya bilang. Nanti kita lihat ada satu grafik ya. Ada yang gangguan bicaranya karena disabilitas intelektual. Ada juga yang gangguan bicaranya karena gangguan dengar. Jadi saya make it simple ya. Gangguan bicara itu karena ininya channelnya bermasalah atau proses di dalam otak yang bermasalah. Nah itu tes aja, pendengarannya bagus nggak? Kalau pendengarannya baik berarti kan yang di dalam nih. Tapi diagnosis banding yang di dalam banyak loh Bapak Ibu. Bisa disabilitas intelektual, bisa disleksia, bisa kayak gangguan perilaku yang kayak Asperger begitu. Jadi diagnosis bandingnya banyak. Tapi yang banyak juga adalah kurang stimulasi. Yang tadi saya bilang, WHO bilang di bawah 2 tahun anak nggak boleh kena gadget Pak Ari, nggak boleh nonton TV, kan bukan handphone dok, TV sama juga.
TV, handphone sama. Jadi tiap hal yang bikin anak kita terpaku satu aja, dia nggak ngomong, nggak respon, itu nggak boleh loh. Kalau video call beda ya, Bapak Ibu ya, ngobrol sama papanya, Dede lagi apa gitu-gitu. Nah itu masih boleh loh. Tapi kalau kita diamin dia, duduk ya Dek, Mama mau ini, Bapak mau itu, sibuk semua, nonton aja, nggak boleh itu. Ya, jadi Bapak Ibu yang kerja di sini, tolong deh kalau titip anak kita yang ngasuh, jangan kasih nonton sama main handphone begitu. Suruh dia main, kita siapin blog, puzzle, buku-buku bergambar. Jadi kalau buku itu dia lihat satu gambar, tapi imajinasinya jalan. Ini si kancil di hutan, bukunya satu, gambarnya satu, tapi nanti dia ngebayangin si kancil lagi jalan-jalan. Jadi membaca itu, membaca buku tuh sangat bagus loh Bapak Ibu. Cuman sayangnya ini udah digantikan ya. Gadget itu si kancilnya ada gambarnya jalan di video. Itu mematikan imajinasi anak loh. Jadi betapa ruginya kita sebetulnya. Kita enak ya, rasa oh saya santai, saya nggak diganggu sama anak saya. Tapi kita tukerin dengan hal yang jauh lebih mahal. Begitu ya? Dok. Ada satu lagi, apakah lingkungan juga mempengaruhi untuk gangguan bahasa? Bisa Pak Ari. Jadi kalau di rumah nih ya, tapi dia biasanya ada faktor mendasar dulu. Misalnya orang tuanya disleksia genetik dia. Disleksia kan itu gangguan bahasa. Udah gitu dia di rumah pakai dua bahasa. Yang satu bahasa Sunda, satu bahasa Indonesia campur aduk. Kadang-kadang itu menyulitkan dia belajar. Jadi kalau kita anak dengan cenderung resiko disleksia, orang tuanya ini telat bicara, ada riwayat telat bicara tuh di atas gitu ya. Bicara 3 tahun baru bentes, nah itu faktor resiko tuh. Terus sepatu kiri kanan terbalik-terbalik, nah itu tuh disleksia. Jangan pakai terlalu banyak bahasa, satu dulu, nanti belajar, kadang-kadang belajar ngaji ya Bu ya, belajar bahasa lagi. Jadi satu dulu, nanti belajar pelan-pelan bahasa lain begitu. Ya, karena ada satu kasus dok, orang tuanya itu berharap, ya maksudnya semua orang tua berharap anaknya yang terbaik kali ya. Ya. Nah ini ada satu keluarga, dia berharap anaknya itu seperti punya keistimewaan khusus seperti anak indigo. Jadi pada saat kemanapun di tempat yang baru, si anak itu kan biasanya suka memantau melihat sesuatu yang baru, gitu ya. Kemudian tapi ditafsirkan oleh orang tua, wah kayaknya ada sesuatu nih, gitu. Jadi selama dia mulai bisa berjalan, selalu diarahkan anaknya seperti anak indigo, sampai satu ketika dia nggak bisa ngomong. Apakah itu juga termasuk dari gangguan bahasa dok? Nah itu saya nggak tahu ya, mesti tanya orang tuanya juga. Maksudnya anak tuh ada waktunya dia memang exploring, main apa ya. Tapi kalau orang tuanya terlalu apa ya nge-push, itu kadang stres juga dong anak ya. Maksudnya dia lagi waktunya main loh. Naturnya anak tuh bermain Bapak Ibu. Jadi jangan dipaksa suruh belajar terus. Kita bisa main sambil belajar. Tapi kalau anaknya harus penuhin target, kamu harus bisa 3 bahasa, nah itu hati-hati begitu. Lihat potensi anak. Memang paling bagus sih Pak, kalau kita mau tahu dia punya keistimewaan apa tidak, harusnya diukur lah nilai IQ-nya. Memang nilai IQ itu susah ya, di bawah 6 tahun nggak bisa, toolsnya susah. Namanya pemeriksaannya Griffith, hanya beberapa dokter spesialis anak khusus tumbuh kembang yang bisa. Di yang tools yang umum digunakan itu harus di atas 6 tahun baru anaknya bisa dites IQ. Jadi kita kalau mau fair, kita tes dulu kemampuan dia sampai mana. Jangan sampai dia kemampuannya biasa tapi dipaksa sama orang tuanya. Atau ada juga Pak Ari, ternyata dia disabilitas intelektual, orang tuanya nggak sadar, tapi marah, kenapa nih nilai sekolah anak saya jelek gitu. Marah sama guru, padahal anaknya memang nggak mampu. Karena ternyata ada disabilitas intelektual, pernah ada kasusnya ya, anaknya badannya tegap, ganteng, tapi ternyata disabilitas intelektual orang tuanya sulit terima. Karena dia lihat anaknya bagus kok fisiknya, ganteng, tapi kenapa dia nggak bisa di sekolah begitu.
Ya, jadi kalau mau fair ya nilai dulu lah IQ. Tes IQ-nya juga nggak mudah. Kalau anaknya nggak bisa diem, lari-lari begitu ya, nggak bisa juga Pak Ari dites. Jadi kita kadang-kadang terapi perilaku dulu Bu, didiemin dulu, ajak main tenang gitu, baru bisa dites begitu ya. Kalau hal seperti ini Dok, ini termasuk untuk ke dokter anak atau ke psikolog? Dokter anak, nanti dokter anak ya? kerjasama dengan psikolog. Iya betul. Oke. Kalau yang untuk pemeriksaan Griffith Pak Ari itu sulit, itu harus ikut kursus biasanya 3 bulan di luar negeri. Jadi itu cuma beberapa dokter anak yang bisa. Tapi kalau tes IQ umum itu memang biasanya dilakukan oleh psikolog. Gitu. Jadi ya satu tim ya. Memang tadi saya bilang di awal, tumbuh kembang anak ini hal yang nggak mudah loh. Yang ngerjain banyak orang loh. Satu anak banyak orang yang kerjain begitu. Termasuk orang tua ya? Iya betul. Peranannya juga penting. Ya. Oke. Ya. Jadi ini gangguan bahasa itu tadi ya. Nanti kalau kita udah tes pendengarannya baik nih, berarti kan di otaknya yang bermasalah. Nanti kita ada tes-tes lagi tuh. Ini ngarah kemana nih? Diagnosisnya apa? Jadi Bapak Ibu harus buat saya ini diagnosis penting ya. Kalau demam kan bisa demam berdarah, bisa tipes ya, bisa infeksi paru. Tapi gejalanya sama tuh demam. Jadi tata laksananya beda loh. Sama gangguan bahasa pun sama gejalanya, tapi diagnosisnya banyak. Jadi diagnosisnya mesti betul dulu, baru terapinya sesuai begitu ya. Jadi ini memang saya sendiri bilang nggak mudah. Kita kadang-kadang nanya banyak orang tua, gali, lihat anaknya juga, observasi. Nggak bisa langsung dapet kadang-kadang begitu ya. Kecuali kalau udah jam terbangnya tinggi kayak guru saya, Dr. Purboyo, TOP BGT ya. Oke, berikutnya. Nah ini berikutnya ini tadi ya, next slide. Nah ini tadi yang saya bilang tabelnya, gangguan retardasi mental itu sekarang istilahnya disabilitas intelektual ya. Ini lingkarannya besar karena banyak sebetulnya, tapi suka nggak kedeteksi. Kadang-kadang ibu hamil ya nutrisinya nggak baik. Tadi saya baru webinar sama guru saya. Ibunya lagi hamil dikasih sayur, dagingnya buat bapak yang kerja, ibunya nggak perhatiin, ya udah nutrisi ibunya nggak bagus. Waktu lahir kita nggak ketahuan, disabilitas intelektual begitu. Ya. Waktu sekolah ya bisanya mampunya sampai kelas 6 SD, di atas itu susah banget diajarin. Begitu sayang ya, kan anak tabungan kita loh, gitu ya. Terus ada yang gangguan intelektual juga ini ya. Autistic disorder, autistik itu autis ya, banyak itu. Maksudnya nggak sebanyak disabilitas intelektual, tapi ada ya, lingkarannya nggak besar. Nah itu gangguan bahasa bersinggungan tuh, ada yang IQ-nya bermasalah, ada yang IQ-nya normal. Nah itu yang IQ-nya normal mungkin kurang stimulasi Bapak Ibu. Dia nggak ada gangguan perilaku kayak yang PDD-NOS, Asperger, itu kan gangguan perilaku. Ini murni cuman gangguan bahasa aja begitu ya. Oke, berikutnya next slide. Nah ini tadi yang saya sebut terlambat itu kurang dari 6 bulan, tapi udah keterbelakangan, udah susah diintervensinya lebih dari 6 bulan jaraknya dari nilai normal. Tadi kan kita udah lihat sedikit ya petanya, 3 bulan tuh kepalanya udah tegak, kalau didudukin kepala udah tegak. Tapi 3 bulan kalau didudukin masih kepalanya gini ya, itu ada gangguan. 6 bulan ditegakin masih begini, itu buru-buru cepet bawa, jangan nanti tunggu nanti begitu. Kalau udah 10 bulan kepala nggak tegak, itu udah susah intervensinya. Bukan berarti nggak bisa ya, tetap harus diintervensi ya. Jadi kalau keterlambatan aja biasanya kadang-kadang kasusnya baby walker ya. Dikasih baby walker, anaknya baru duduk 6 bulan, orang tua sibuk taruh aja di situ, si anaknya ngebose, kakinya ngebose, badannya numpuk ke depan, numpuk ke belakang. Jadi nanti waktu didudukin 8 bulan, kok nggak bisa duduk ya dok, lemes. Soalnya badannya biasa numpuk begitu, kakinya suruh jalan duluan, urutannya nggak sesuai proses normal Mari, kan harusnya dari atas ke bawah. Badannya belum steady begini, kakinya udah jalan.
Jadi kita nggak rekomendasi baby walker Bapak Ibu. Ini hal-hal sederhana ya. Nanti dia terlambat. Kalau terlambat cepet. Begitu stop baby walker, begitu kita suruh dia duduk sendiri, biasanya cepet kejar. Tapi kalau sampai 10 bulan nih kita tunggu nggak duduk sendiri, nggak bisa. Jangan coba sendiri, bawa ke tenaga profesional, konsultasi ke dokter anak, begitu ya. Oke, next slide. Nah tadi ini ya, kita kalau tahu nilai IQ, kita bisa kira-kira nih potensi anak ini sampai mana, gitu. Jadi kadang-kadang kita suka lihat anak kita kok cuma gangguan belajar ya, nanti kita bahas sedikit. Gangguan belajar itu ada gangguan belajar memang IQ-nya bermasalah. Kayak ini ya, yang sedang tuh, nanti dia bisa sampai ke kelas, mungkin bacanya sangat terbatas, disabilitas intelektual sedang. Kadang-kadang kita mungkin sekolah, jadi yang sedang ke sangat berat mungkin ya, kita nggak terlalu janji ke orang tua bisa sampai kuliah loh. Kadang-kadang orang tua susah terima kan, masa anak saya nggak bisa kuliah begitu. Tapi bukan berarti nggak ada intervensi. Kita harus ajar dia basic life skill, kayak ganti baju sendiri, mandi sendiri. Terus intelektual saya selalu bilang ke orang tua, nggak cuma nulis dan hitung, enggak. Dia bisa diajarin kok masak, atau dia bikin handicraft kalau dia suka. Jadi banyak intelektualitas yang lain, nggak sebatas akademis sekolah begitu. Jadi kita menyampaikan sesuatu ya berat, tapi bukan berarti nggak ada harapan sama sekali, enggak. Harus fight. Bisa. Anak-anak yang disabilitas intelektual itu menyenangkan. Mereka yang menghibur kita kalau capek, lucu gitu, selalu senyum gitu. Ya, jadi ada nilai lebihnya. Tapi gimana caranya mereka jangan tergantung sama kita. Kalau kita nggak ada gimana? Jadi kita persiapin dia hidup mandiri, begitu tujuannya. Jadi kalau anak kita bisa makan sendiri, bisa cuci tangan, bisa cuci piring, itu tuh penting loh. Bapak Ibu jangan biarin anak kita nggak bisa cuci piring ya. Anak saya suruh ngepel, suruh nyuci. Itu skill penting begitu. Ya. Oke, next slide. Nah ini ya, autis ini agak jarang, tapi saya cuma mau kasih clue sedikit. Ini nggak ada interaksi sama sekali. Jadi kalau kita kan bicara lihat mata gitu ya, lihat ke orangnya. Kalau autis tuh sama sekali nggak ada Pak. Jadi dia mana gitu ya, nggak pernah ada kontak mata yang cukup lama begitu. Tapi dia aware kan di situ? Tapi dia aware. Dia punya dunia sendiri Pak Ari. Jadi dia cuek aja sama orang lain begitu. Tapi perilakunya kan nggak bisa diem. Kadang-kadang anak yang nggak bisa diem, orang tua suka bilangnya autis begitu. Padahal nggak selalu loh anak hiperaktif itu autis. Bisa ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, nggak ada perhatian juga. Jadi tadi yang saya bilang diagnosis itu penting. Autis sama ADHD beda tata laksana. Ya, tapi kalau diajakin ngomong, ditarik, dilihat matanya dia gitu, nggak pernah dikasih hukuman pun nggak mempan. Dia memang nggak ada kontak sama kita. Dikasih hukuman apa nggak mempan. Nah itu jangan-jangan autis. Kalau ADHD, dia justru harus dikasih pagar. Bapak Ibu kalau anaknya coret-coret tembok, pernah ya, anak ADHD itu kan IQ-nya levelnya bagus dia, tapi bandel banget. Nah itu kalau nggak dikasih pagar, nggak dikasih larangan tata tertib, itu bisa jadi liar anaknya. Nanti udah besarnya jadi kriminal, karena anaknya pinter, dia bisa tahu caranya supaya aku bisa ngambil yang aku mau. Nah itu ADHD. Kalau autis enggak, autis level IQ-nya rendah, jadi dia main nggak ada artinya, nggak pernah punya siasat apa-apa, akal bulus. Begitu. Kalau ADHD punya akal bulus loh, pinter ya. Nanti kalau aku begini, mama nanti begini. Ah, gitu tuh ADHD. Jadi jangan mau ya orang tua dituker. Saya yang ngatur mama, mama nunduk sama saya. Hati-hati. Itu penting banget Pak Ari. Kadang-kadang ya itu nggak boleh coklat. Anak ADHD kan pinter. Pokoknya aku pengen ambil coklatnya. Aku cari cara.
bikin apalah, jebak apalah, gimana gitu ya, sampai dia dapat yang dia mau begitu. Terus parahnya nggak apa-apa lah, itu namanya anak kecil sama opa-omanya. Wah itu bahaya ya, ADHD harus ada pagar. Orang tua yang pegang pimpinan jangan ditukar begitu ya. Kalau saya sekarang lagi autis dok. Kalau ada duit baru saya oke. Kalau nggak ada duit saya punya dunia sendiri. Itu autis ya. Oke ya. Berikutnya ya. Kesulitan belajar, langsung next slide ya. Ini saya nggak detail ya. Nah tadi ini nih Bapak Ibu, kalau diajarin nulis kok susah banget anak saya. Ini anak saya kenapa ya diajarin nulis susah? Nah ini kasus bagus loh. Bapak Ibu tahu nggak Albert Einstein, Pari? Ya. Dia waktu kecil diapain sih? Ada yang tahu nggak riwayat hidup dia? Waktu kecil dia dikasih surat sama gurunya. Gurunya suruh, nih dek, kamu kasih surat ya ke mama ya. Dibawa pulang sama dia. Waktu mamanya buka, mamanya nangis. Ini anak kamu terlalu bodoh, nggak bisa sekolah, nggak bisa diajarin nulis sama baca. Terus tapi mamanya nggak berhenti sampai situ. Mamanya berjuang loh. Makanya aku bilang ibu rumah tangga tuh bukan pekerjaan sepele, ya. Ibu rumah tangga tuh penting. Mamanya berjuang. Albert Einstein ilmuwan yang terkenal kan, pintar banget. Ternyata dia disleksia loh Bapak Ibu. Disleksia itu kesulitan belajar spesifik. IQ-nya bagus. IQ-nya bagus, cuman proses berpikir di otaknya yang error. Jadi B sama D perutnya suka terbalik-terbalik tuh. Nanti sepatu kiri sama kanan bingung tuh dia. Bedain kiri sama kanan susah begitu. Kalau kesulitan belajar yang biasa, itu biasanya ada gangguan otak memang. Misalnya disabilitas intelektual begitu Pak Ari. Atau ada sindrom cerebral palsy, ya itu wajar dia ada kesulitan belajar. Tapi kalau yang gangguan spesifik ini, itu anaknya bagus loh, ada potensi. Cuman gurunya nggak ngerti disleksia, gurunya Albert Einstein. Dia cuman pikir, duh ajarin dia susah banget nih. Karena nggak ngerti ilmunya, begitu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada punya anak nih ya, atau saudara, diajarin baca nulis B sama D terbalik terus. Terus angka 2, kita kan nulisnya angka 2 dari atas ke bawah ya Pak Ari. Yeah. Kalau mereka tuh tulisnya dari bawah bisa ke atas gitu. Jadi caranya beda gitu. Terus pernah ya ada satu anak, saya suruh, ini bersihin serutan pensilnya. Sama dia bukan dibuang serutannya, dicuci pakai air sama sabun. Jadi lucu-lucu sih anak-anak. Jadi disleksia itu thinking out of the box. Kadang-kadang pemikiran dia beda sama kita, tapi itu adalah sumber kreativitas mereka loh. Dia biasanya khasnya umur 1 tahun tuh belum bicara dengan bentes. Kan biasanya 1 tahun udah papa, mama ya Pak Ari. Nah biasanya mereka masih nggak banyak bicara, masih babbling gitu ya. Nanti sepatu kiri kanan terbalik. Udah gitu anaknya pinter loh, disuruh ngerti gitu. Kalau gangguan denger kan kita panggil dia, suruh dia nggak ngerti kadang-kadang. Atau disabilitas intelektual disuruh buang sampah nggak ngerti itu. Tapi kalau anak disleksia bicaranya nggak keluar, tapi ngerti. Disuruh ini beresin ya deh, ini bisa dia gitu. Kan pinter, IQ-nya bagus ya. Jadi jangan kecil hati kalau gangguan belajar. Belum tentu anak kita yang bodoh, bukan. Mungkin dia disleksia, perlu bantuan loh. Jadi bukannya dimarah-marahin. Orang tua kalau nggak ngerti begini kan nggak sabar ya. Tapi kalau kita lihat, oh ya emang aku dulu telat bicara juga. Mungkin anakku disleksia, coba konsultasi. Nanti kita cari tuh, kalau disleksia Pak Ari kita mapping. Nanti kita lihat kelemahannya dia di mana, kelebihannya dia di mana. Nanti kita garap terus tuh di kelemahannya. Supaya nanti dia bisa ngejar, dia bisa bikin strategi Pak Ari. Jadi kalau saya suka salah, nanti gimana caranya saya tidak salah, begitu. Anaknya pinter, tapi ya gitu di bahasanya dia sulit. Cuman bukan berarti nggak bisa. Teman kakak kelas saya ada ya disleksia, dia waktu bikin tesis kalimatnya agak susah dimengerti, tapi bisa sih. Saya juga dulu inget ya, mama saya ajarin saya tulis, susah banget.
Dan saya sampai besar tuh masih terbalik kiri kanan. Waktu itu di Jakarta salah belok, aduh Jakarta salah belok tuh jauh banget muternya. Karena kiri kanan saya terbalik. Ternyata saya disleksia. Saya baru tahu itu setelah saya belajar. Gitu. Jadi kalau kita ngerti gini kita lebih sabar Pak Ari. Anak disleksia itu bukannya bodoh, dia ada potensi. Tapi kita mesti kerja keras untuk keluarin potensi mereka, begitu. Ya. Oke, berikutnya. Ini yang tadi ya saya bilangnya disleksia kesulitan bahasa. Ini banyak loh. Contoh kasus yang menarik ya. Saya waktu itu dapat kasus anaknya masuk lewat IGD Pak Ari. Katanya ini sesek dok, ada asma. Ya oke lah, anaknya kelas 6 SD. Saya periksa ya, gak ada wheezing, gak ada mengi ya. Terus saya tanya ke orang tuanya, Bu ini sakitnya apa selain ini, selain sesek. Terus orang tuanya bilang, dulu dia sering sakit kepala dok. Sakit kepala waktu kita berapa menit lagi? Waktu itu dia sakit kepala sampai diperiksa MRI gak ada apa-apa kata ibunya. Jadi sakit kepala terus. Terus saya tanya, ini juga bukan asma loh Bu. Ini anaknya baik-baik aja. Jadi saya tanya ke sekolahnya. Saya nanya, ini kan kelas 6 SD. Bu di sekolahnya bagaimana? Ternyata dia tuh nggak bisa nulis di tempat yang sempit. Jadi kan buku anak SD ada kotak-kotaknya untuk jawaban, tulis di situ. Jadi anak itu kalau ditanya bisa jawab, tapi kalau disuruh tulis di buku nggak bisa karena tulisannya besar-besar. Jadi dia selalu dibantu ibunya. Ditanya, Dek, kalau pertanyaannya gini jawabannya apa? Bisa dia jawab Ari. Anaknya kan pinter disleksia. Tapi waktu suruh nulis gak bisa dibantu. Kelas 6 SD loh Bapak Ibu, mesti ujian sendiri, nulis sendiri. Dia takut. Waktu dia takut, keluar itu gejalanya. Sakit kepala, pas jam-jam tertentu mau sekolah. Sesek, begitu. Ternyata di situ. Jadi udah 6 SD ya Bapak Ibu, waktu udah berlalu. Dia rasa diri dia gak bisa, kadang-kadang self esteemnya bermasalah. Oh saya bodoh ya, padahal dia nggak bodoh loh. Jadi kalau diterapi lebih awal dia bisa tulis lebih bagus gitu. Jangan nunggu 6 SD baru ketahuan. Atau ada kasus lain ya, begitu dibawa masuk ke mobil anaknya langsung kejang gitu. Orang tuanya bingung, kok udah gede kejang. Biasanya kan kejang dari kecil. Dikasih obat epilepsi, tapi kejangnya masih timbul terus. Terus akhirnya saya saran waktu itu, coba deh ke guru saya. Ternyata bukan epilepsi loh Bapak Ibu, itu disleksia. Jadi anaknya kalau mau sekolah stres. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak ya disuruh sekolah, suka ada aja alasannya gitu supaya saya jangan ke sekolah. Coba deh, mungkin disleksia. Coba konsultasi begitu ya. Oke. Ya tapi bukan berarti dibalikin juga kali ya dok ya. Ya. Kalau anaknya malas, wah disleksia begitu kan bukan berarti begitu ya dok. Iya, jadi alasan gitu ya Pak Ari. Iya, jadi ada alasan-alasan tertentu yang anak mungkin malas sekolah kan bisa terjadi gitu ya. Ya. Oke, jadi jangan langsung judgement. Betul. Gitu ya, harus ada. Makanya harus konsultasi ya Pak Ari ya. Konsultasi sama dokternya, betul. Oke. Ya berikutnya. Next slide. Okay. Nah ini ya, tadi keunggulannya tadi ya, disleksia itu kreatif loh Bapak Ibu. NASA di Amerika tuh cari orang disleksia untuk kerja sama mereka. Karena mereka kadang-kadang udah dead end, udah nggak bisa ngapa-ngapain, stuck. Disleksia bisa mikir, gitu ya. Terus visualisasinya, daya ingatnya bagus, tapi kadang-kadang short term memory jelek. Jadi malam udah diajarin nih bisa, pas ulangan jelek nilainya. Bisa loh kayak gitu disleksia. Ya, terus gangguannya di sosial Bapak Ibu, karena kan anaknya kaku. Jadi kalau ngomong tuh suka blak-blakan. Disleksia itu anaknya pinter kan, kalau dia nggak suka dia langsung ngomong strut gitu. Kayak anak saya kan, saya disleksia, anak saya juga sama. Tiba-tiba ngomong, Pak jangan ngerokok di sini, langsung begitu, saya nggak enak.
Terus anaknya kan polos ya, dia langsung ngomong begitu. Jadi gangguan sosial, tapi dia nggak bisa ngomong sama anak seumurnya tuh. Dia selalu nyari yang lebih tua, karena dia pinter gitu. Oke, yang tadi ya, kondisi yang apa? Yang bisa menyertai disleksia, dia bisa ada diskalkuli. Dia ngitung misalnya ada 10 bola nih, 10 bola kelereng misalnya. Diambil sama kita, terus kita buka lagi, ini ada berapa? Kadang dia ngitung lagi dari awal, 1, 2, 3 sampai 10. Disuruh nginget angka susah banget, diskalkuli. Atau disgrafi, dia tulisannya jelek begitu. Ada juga yang dispraksia, jadi clumsy, bentar-bentar nyenggol barang jatuh, bentar-bentar keserimpet jatuh gitu. Jadi unik-unik, ini disleksia luas, banyak kelainannya tapi suka nggak terdeteksi, begitu ya. Oke, berikutnya. Ya tadi yang saya sempat bahas ya, disgrafi, diskalkuli. Ini ADHD ya. ADHD tadi itu loh Bapak Ibu yang saya sempat sebut. ADHD itu anaknya pinter kayak disleksia. Jadi secara genetik ADHD sama disleksia itu ada genetik yang sama. IQ-nya bagus, nurun tuh kadang-kadang orang tuanya ada yang begitu juga atau siapanya begitu ya. Nah tapi bedanya disleksia itu baik anaknya. Kalau ADHD itu nakal banget. Nah itu yang bedain. Jadi kalau nggak diterapi bahaya, dua-duanya bahaya, ya kan Pak? Nggak diterapi disleksia self esteemnya keganggu, dia rasa minder, kok kayaknya aku bodoh banget begitu, sampai kadang-kadang mau bunuh diri loh, anak besar. Kalau ADHD nakalnya kebablasan sampai bisa kriminal udah besar begitu. Kadang-kadang kalau disatuin jadi ini ya, sindrom power ya, bisa menguasai si betul, disleksia. Ada yang twice exceptional Pak, dua-duanya dia ada. Mungkin juga bisa terjadi juga ya kalau di sekolah di satu kelas ya, mungkin ada sedikit kali ya. Ada yang bandel banget yang ya. bandel, satu lagi yang HDHD, kemudian dikumpulkan akhirnya menjadi geng ya. Oke. Gitu ya. Nah jadi kalau ADHD tadi yang saya bahas sedikit ya, harus ada 3 gejala utama itu. Gak bisa diem, gak bisa diajak komunikasi ya. Terus impulsif itu maksudnya gini, di depan adiknya lagi main perosotan, sama dia mau main perosotan, aku masih main, terus diterabas tuh adiknya, gitu. Jadi kalau yang nakal-nakal gitu ya, kita agak takut, mungkin ADHD, masih terapi. Ada yang pernah kasus anaknya pinter, orang tuanya lulusan ITB, orang tuanya pinter dong, lulusan ITB. Anaknya tuh pinter juga, suka coret-coret tembok sampai penuh banget rumahnya, nggak mau terapi. Orang tuanya bilang ini nggak apa-apa. Terus waktu itu suatu saat papanya nggak tahu kena serangan jantung ya, meninggal. Anaknya terus nggak bisa diem karena nggak pernah terapi begitu. Jadi kesian keluarganya juga ya, kalau anak yang seperti itu nggak diterapi, kesian keluarganya begitu. Oke. Berikutnya kayaknya sudah selesai bahan saya Pak Ari ya. Kita sudah slide yang berikutnya itu yang tadi udah saya jelaskan. Sekian presentasi saya, boleh kalau Bapak Ibu ada yang mau tanya gitu. Oke. Mulai dari saya, mungkin Ibu Bapak kalau ada yang mau tanya silahkan ya. Mulai dari saya. Dok, kapan seorang orang tua itu konsultasi mengenai perilaku anak untuk usia 0 sampai 1 tahun? Apakah ke dokter anak atau ke psikolog? Bedanya apa dok? Ya. Ini pertanyaan bagus ya. Saya sendiri waktu itu, ini kan yang tadi Pak Ari, masalahnya itu abstrak, nggak kelihatan. Betul. Betul, jadi kalau saya sih pribadi, tumbuh kembang itu nggak gampang. Kita udah diajar untuk memblok-blok gitu, mana yang golongan IQ tinggi, golongan IQ kurang, itu nanti kan menjurus kemana-kemana ya. Jadi ada baiknya kita lihat garis besarnya dulu, garis besarnya ke arah mana nih. Nanti buat konfirmasinya kita suka kerjasama sama psikolog untuk dites IQ begitu. Jadi susah sih kalau mau kalau psikolog rasanya nggak belajar payung besarnya dulu begitu. Gitu. Jadi tetap perlu kerjasama. Kalau saya sih saran tetap ke dokter anak dulu
Yang tahu payung besarnya nanti baru diarahin kemana gitu. Oke, setuju dok. Ya, jadi kalau boleh tahu dokter praktek di mana? Saya di Rumah Sakit Umum Kasih Bunda sama di Rumah Sakit Advent. Oke, ya. Jadi konsul dulu dengan Dokter Yeliana Kartawinata ya dok ya. Ya, Oke, yuk kita mau tanya. Oke, ada satu pertanyaan. Saya turun dulu ya dok ya. Tolong sebutkan nama. Kemudian pertanyaannya apa? Oke. Selamat sore dok. Ya, Nama saya Antike. Ya. Saya mau tanya, kalau apakah bisa atau maksudnya apakah umum gitu ya? Kalau misalnya dari kecil dia normal, tapi udah agak besar, apakah memungkinkan dia termasuknya dia disleksia atau ya itu tadi? Kecilnya normal terus besarnya bagaimana Bu? Disleksia, bisakah seperti itu? Enggak Bu, itu mesti dari kecil, cuman mungkin orang tuanya nggak sadar. Atau kalau misalnya dari kecil dia normal, terus tiba-tiba ADHD, itu apakah mungkin ADHD-nya tuh enggak, dari kecil besar? Itu. Dari kecil ya? Dari kecil. Terus gimana bisa tahu seorang anak itu disleksia tuh harus ada tesnya atau gimana gitu? Yang paling gampang tuh gangguan bahasa tadi. Jadi 1 tahun kan harusnya udah 1 kata. Papa, mama, ini belum bisa nyebut. Begitu. Jadi 3 tahun dia baru bentes. Tapi kembali, kalau 3 tahun juga telat. Kalau 1 tahun belum papa mama, atau kita tunggu 1 tahun 2 bulan ya udah coba diajarin, nggak ada gadget sama sekali, nggak pakai 2 bahasa, udah diajarin tetap susah. Nah itu mesti konsultasi. Gitu. Kalau misalnya anak saya dok, kadang-kadang dia bisa sering jatuh gitu. Misalnya bawa apa jatuh, ya. Terus bawa apa kayak mungkin kehilangan keseimbangan. Bisa gangguan koordinasi gimana? Bisa. Jadi gangguan koordinasi Bu nggak selalu disprak. Mati. Jadi gangguan motorik begitu ya, nggak selalu dispraksia Bu. Bisa gangguan memang di ototnya. Kita kadang-kadang diagnosis banding pakai pemeriksaan elektromiografi, konsultasi kita ke dokter saraf anak begitu. Atau gangguan koordinasi memang murni dispraksia aja dengan disleksia bisa. Jadi memang mesti periksa. Oke, sudah bisa menjawab ya kira-kira. Oke, ada lagi satu pertanyaan barangkali. Oke, Ibu silakan. Mohon disebutkan nama. Halo dok, perkenalkan nama saya Iva. Saya mau nanya, kalau misalnya untuk anak sekarang kan banyaknya fokusnya ke gadget ya. Betul Bu. Kalau misalnya orang tuanya sibuk, otomatis kan solusi paling akhir tuh udah kasih gadget aja. Nah untuk menghindari itu, kegiatan apa sih yang bisa dikasih ke anak? Tapi orang tuanya tuh sibuk gitu. Tapi untuk dititipkan ke orang pun tidak ada yang bisa kita titipkan gitu. Terima kasih. Iya. Sebenarnya gini Bu, itu kan pasti orang tua sibuk ada yang ngasuh kan anak kita kan. Kita operin tugas ngasuhnya ke orang lain kan. Nah kita kasih dia tugas, mainan edukasi tuh banyak Bu. Jadi kayak yang magnet-magnet tempel, yang bikin rumah-rumahan. Atau misalnya dia gambar, mewarnain. Disleksia tuh suka banget gambar. Atau mungkin yang kayak mewarnai patung gipsum, mewarnai di kayak patung kura-kura atau binatang. Jadi mainan edukasi tuh banyak. Jadi sebetulnya ya susah kalau kita mau titipin ke orang, kita mesti perlengkapin dong. Ini anak saya mainan edukasi aja, kayak blok begitu, meronce, atau bikin manik-manik yang lucu-lucu. Iya, jadi sebetulnya banyak tuh mainan edukasi. Yang bola-bola begitu ya, yang bola-bola bulu dibikin jadi kita sediain template-nya nih, gambar princess gitu. Nanti dia tinggal tempel. Kayak gitu sebenarnya banyak loh Bu. Dengan dengan barang sehari-hari gitu. Tapi yang aman. Jangan anak 1 tahun kita kasih biji-biji begitu masuk hidung nanti. Iya. Jadi kalau mau bola yang pom-pom begitu kan?
gitu. Jadi sediain mainan edukasi, siapin waktu, mau nggak mau itu harus dijalanin kan, kita nggak bisa. Kalau Tuhan udah kasih kita anak itu namanya titipan kan, ya kita tanggung jawab. Jangan kita memang perlu kerja, tapi jangan sampai yang ngasuhnya juga nggak cuek gitu ya. Terus sekarang hati-hati juga ya, orang tua kerja titipinnya kan di orang lain. Hati-hati loh, anak-anak kita mengalami pelecehan seksual juga Bu. Saya dapat kasus begitu, orang tuanya sampai sedih banget gitu, nggak nyangka. Jadi dibawa ke rumah yang ngasuh. Nah di rumah yang ngasuh itu ada abahnya. Jadi kadang-kadang gimana ya, kalau bisa jangan nitip anak kita ke orang lain. Sebisa mungkin bagi tugas suami istri. Saya kerjanya sibuk, suami saya bisa di rumah dokter gigi, nggak terlalu sibuk. Ya udah kita bagi tugas. Bukan berarti yang lebih sibuk lebih hebat, enggak. Gitu. Oke. Dok, tadi saya sempat mention dengan ada pernyataan dari PBB bahwa anak di usia 2 tahun sebaiknya tidak nonton TV atau bermain gadget, yang artinya hanya memakai satu fokus saja. Betul ya Dok ya? Tapi kok itu tidak disosialisasikan sehingga masyarakat, terutama keluarga-keluarga muda itu nggak pada tahu Dok? Mungkin sudah ada loh Pak Ari, mungkin kitanya yang kurang baca ya. Saya sendiri sih memang itu dari WHO kok Pak Ari. Dari WHO? Dari WHO. Tapi kalau kita pakai gadgetnya misalnya Pak Ari, kita ajarin dia jerapah, ada gambarnya, tapi kita interaksi sama dia. Ini loh dek, jerapah kayak gini gambarnya, itu boleh Pak Ari. Jadi ada interaksi tetap saya sama anak saya. Yang nggak boleh kan tuh dia lepas. Dia nonton sendiri, kitanya sibuk di mana. Dia berduaan sama gadget, itu yang nggak boleh begitu. Ya. Oke. Jadi kalau masalah boleh nggak boleh susah ya. Karena kita juga pakai teknologi kan. Nanti masa anak kita udah besar nggak bisa sama sekali gadget, nggak juga. Jadi kita pakai, tapi harus tetap ada interaksi, garis bawahnya itu loh. Intinya adalah interaksi, ya. Ya. Kalau tadi Ibu, kalau saya mengajarkan anak tetangga, saya belum menikah, anak tetangga, saya suruh dia masukin tali sepatu Dok. Kemudian berkreasi untuk membuat tali sepatunya jadi lebih unik, bukan cuma silang-silang doang. Ya, itu bisa bagus. Ya, bagus. Oke, Dokter, terima kasih waktu juga yang akan memisahkan kita, Dokter Yeliana Kartawinata, boleh kita sambut dengan tepuk tangan. Ya, dan Dok, izin dari panitia ingin memberikan satu kenang-kenangan, boleh diterima. Oke, terima kasih. Udah, ya silakan Dok, boleh beristirahat. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Dr. Yeliana Kartawinata dari Rumah Sakit Kasih Bunda mengenai tumbuh kenang anak yang luar biasa.